Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Salafia Manurung. Saya dari Tarbiyah PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan penting yang dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial. Hubungan sosial memang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana secara kita berinteraksi dengan orang lain itu memang sangat penting. Terus, komunikasi itu memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi. Misalnya, ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku, berita yang disampaikan lewat televisi, dan informasi pribadi yang disampaikan lewat media sosial. Banyak sekarang anak-anak zaman sekarang ini menyampaikan informasi pribadi mereka terhadap media sosial. Jadi, komunikasi kita bukan tentang kita berinteraksi dengan orang lain aja, tetapi cara kita berinteraksi dengan semua orang. Terus, fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, itu sebagai alat kendali. Bagaimana kita mengendalikan tutur bicara kita, bagaimana kita mengendalikan amarah kita, rasa senang kita terhadap orang lain. Itu memang sangat penting. Ketika kita senang, jangan menyakiti hati orang lain. Ketika kita marah, jangan juga menyakiti hati orang lain. Itu sangat penting. Tutur bicara kita, cara intonasi kita itu sangat penting. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Motivasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita aja sebagai seorang guru membutuhkan motivasi, apalagi nanti ketika kita menjadi seorang guru, kita harus memotivasi anak didik kita. Mereka membutuhkan psikis yang baik. Jadi kita sebagai calon pendidik harus tahu bagaimana cara kita mengetahui psikis anak didik itu. Yang ketiga, sebagai alat berkomunikasi. Komunikasi kita sebagai seorang guru ataupun seorang pelajar itu sangat penting. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar itu mengerti keadaan seorang guru, dan juga sebagai motivasi kita agar kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, ungkapan emosional. Kita harus bisa meredam emosional kita sendiri. Bagaimana cara kita marah kepada anak didik, bagaimana cara kita baik terhadap anak didik, itu memang sangat penting. Dan kita tidak boleh marah terhadap anak didik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu psikis anak didik itu seperti apa. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, tanya apa ada masalah dengan kehidupan mereka. Itu yang harus kita ketahui. Jadi fungsi-fungsi komunikasi itu memang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan adanya fungsi-fungsi komunikasi itu menjadi pokok bagaimana kita supaya menjadi lebih baik. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.